Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamu patrawali dicampur kemangi, kemiri terasi dibeli dari Cikini. Bertemu kembali dengan SD Negeri Ciwangi Inkuri Kolabri. Seperti kita ketahui bahwa hari ini kita bertemu memaparkan hasil inkuri kolaborasi dalam satuan pendidikan kita. Adapun judul yang kami ambil adalah Iko Paikoman Gembrot melintas di sini. Tentu Bapak Ibu bertanya-tanya ya, kenapa itu judulnya seperti itu? Ya, ini adalah sebuah akronim yang bermakna bagi kami dari SD Negeri Ciwangi, kepanjangan dari inkuiri kolaboratif, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, bermakna gembira, berkesadaran, dan berbobot melalui lintas disiplin ilmu. Itu sehingga kami mengambil akronim menjadi Iko Paikemang Gembrot melintas di sini. Ibu dan Bapak, setiap program pasti punya latar belakang. Kenapa program itu dilaksanakan? Ini latar belakang kami dari SD Negeri Ciwangi adalah peserta didik cenderung kurang memiliki kesadaran dan keterampilan dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab. Kemudian, guru belum memahami desain perencanaan pembelajaran mendalam lintas disiplin ilmu. Dan yang ketiganya, kami ingin mengimplementasikan pembelajaran mendalam atau deep learning sesuai Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang pembelajaran lintas disiplin ilmu. Karena di dalam Permendikdasmen tersebut itu ada 3 Bapak Ibu ya, ada kegiatan intrakurikuler, ada pembelajaran lintas disiplin ilmu, dan ada yang lainnya. Maka kami mengangkat satu, yaitu pembelajaran lintas disiplin ilmu. Adapun tujuan penyusunan program, ya, setiap program pasti ada tujuan yang hendak dicapai. Pertama adalah mengimplementasikan berbasis inkuiri kolaboratif serta proyek lintas disiplin ilmu. Kedua, mendorong penerapan pembelajaran mendalam berbasis isu nyata, yaitu tentang sampah di lingkungan sekolah. Ketiga, meningkatkan kesadaran dan keterampilan siswa dalam pengelolaan sampah. Dan yang keempat, mengembangkan kepemimpinan kepala sekolah dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program pembelajaran kontekstual. Ya, Ibu dan Bapak yang saya hormati, hasil yang diharapkan dari kami adalah siswa dan guru memiliki kesadaran untuk peduli terhadap lingkungan. Terbentuknya proyek lintas kelas disiplin ilmu yang berkelanjutan. Dan ketiga, siswa mampu memahami konsep 3R, reuse, dan resikal, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Munculnya inovasi pembelajaran yang berbasis proyek nyata dan kolaboratif. Kelima, terciptanya sekolah yang nyaman, bersih, tanpa sampah. Meningkatkan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran lintas disiplin ilmu. Dan ketujuh, kepala sekolah mampu merancang dan mengelola pembelajaran inkuiri kolaboratif melalui lintas disiplin ilmu. Ibu dan Bapak, seperti kita ketahui bahwa tahapan inkuiri kolaboratif itu ada 4 ya. Pertama adalah assess, kedua desain, ketiga implement, keempat measure, reflect, and change. Untuk kami itu istilah ini supaya mudah diingat kita sebut Adimarsya ya. Jadi assess, design, implement, measure, reflect,
crack and change. Supaya mudah diingat, kami sebut istilahnya Adimarsya. Ya, Bapak Ibu, mari kita jelaskan satu persatu apa yang dilaksanakan dalam ASES. Pertama adalah analisis rapot pendidikan. SD Negeri Ciwangi itu kualitas pembelajarannya itu menurun ya untuk tahun 2024 ya. Kemudian kami berupaya penyelarasan visi misi dan tujuan sesuai pembelajaran mendalam ya. Kemudian pembentukan tim kecil dan sebelumnya ketiga dulu, yaitu analisis karakteristik satuan pendidikan mengenai kebutuhan dari kegiatan ini ya, kemudian peluang, tantangan, kemudian dilakukan melalui apa? Melalui dialog, melalui wawancara dengan guru, dengan orang tua siswa, dan juga dengan guru melalui asesmen awal, yaitu melalui Google Form ya. Ibu dan Bapak, kemudian setelah ada tim, kami membuat perencanaan. Perencanaan ini dibuat dalam komunitas belajar ya. Perencanaan ini meliputi menentukan dimensi profil lulusan yang akan dipilih dalam kegiatan kurikuler. Kami sepakat memilih dimensi profil lulusannya, yaitu penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan kesehatan ya. Untuk kesehatan kami berkolaborasi dengan pihak-pihak eksternal gitu ya, menentukan tema dalam kegiatan kurikuler. Tema yang kami pilih yaitu imajinasiku, kreativitasku mengelola sampah. Kemudian menentukan bentuk kegiatan kurikuler. Seperti telah saya jelaskan tadi, kami pilih satu, yaitu pembelajaran lintas disiplin ilmu ya. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran, menentukan alokasi waktu sesuai aturan dari Permendikbud 13 tahun 2025, merancang asesmen, dan kegiatan-kegiatan tersebut kami cantumkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Seperti Ibu Bapak ketahui, tadi dalam akses itu ada identifikasi. Apa identifikasinya? Ya, untuk kebutuhan guru, ya, membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip pembelajaran mendalam, pengalaman tentang memahami, mengaplikasi dan merefleksi, juga tentang berbagai strategi pembelajaran yang esensial, desain tugas autentik, dan penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Itu adalah sebagai pemanfaatan digital ya. Kemudian peserta didik menunjukkan keinginan untuk pembelajaran yang lebih interaktif, inovatif, efektif, bermakna, gembira, dan berbobot sehingga relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain ada kebutuhan, ada juga tantangannya ya. Tantangannya adalah keterbatasan waktu untuk merancang pembelajaran inovatif. Juga kami memiliki pengetahuan yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Itu adalah keterbatasan pengetahuan mengenai berbagai strategi, model, pendekatan dalam pembelajaran, serta variasi tingkat penguasaan teknologi di kalangan guru-guru kami. Begitu Bapak Ibu ya, kami tidak semuanya mahir menggunakan teknologi. Kemudian peluang, ada tantangan, tentu tidak sempurna kami ya. Kami juga punya peluang, yaitu adanya antusiasme guru untuk belajar dan berinovasi. Sebagian guru sudah memiliki growth mindset untuk maju meningkatkan kualitas pembelajaran. Walaupun tidak semua memahami tentang IT, tapi semangat
tetap membara ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Walaupun di sini banyak keterbatasan, tapi peluang juga ada, yaitu kami memiliki Chromebook ya, bantuan dari Permendikbud ya atau kementerian itu peluang ya, dan juga kami mendapatkan poskin Bapak Ibu ya, sehingga kami bisa hadir di sini melaksanakan pelatihan mendalam bersama-sama ya. Kemudian berdasarkan latar belakang, tujuan, tentu kami punya desain ya. Desainnya yaitu merancang program kurikuler yang diprioritaskan ya, dan disepakati bersama dalam komunitas belajar. Jadi bukan karena kehendak kepala sekolah saja, tapi karena berdasarkan analisis kebutuhan kami sepakat merancang program ini ya. Kemudian menetapkan tujuan program kurikuler secara smart ya, kemudian menyusun strategi yang akan digunakan, membagi peran dan tanggung jawab dalam tim ya, untuk melaksanakan pembelajaran mendalam supaya berkualitas dan berhasil. Kami melaksanakan workshop guru di internet sekolah ya, di internet sekolah ya. Workshop ini adalah mengenai langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan 4 komponen ya: praktek pedagogis, kemudian mitra pembelajaran, lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital ya. Kemudian supervisi akademik. Setelah melaksanakan workshop, berbagi praktek baik dengan guru yang melaksanakan PM dan coding, kami kemudian melaksanakan supervisi terhadap guru-guru ya, semua kelas, baik itu kelas yang rendah, kelas tinggi, dan kemudian supervisi ini dilaksanakan dilaksanakan itu 3 tahap ya, mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Untuk pra-observasi kami melakukan wawancara, diskusi dengan rekan guru, apa yang akan dikembangkan dalam pembelajarannya, model atau metode pembelajarannya, juga fokus pembelajarannya, juga kebutuhan apa yang akan dibutuhkan dalam praktek pembelajaran. Jadi kami memberikan solusi bersama-sama agar guru merasa nyaman, tidak tegang ya, OTT ya, observasi tanpa tegang gitu ya. Kemudian untuk observasi itu adalah pelaksanaan pembelajarannya, implementasinya di kelas, hasil workshop itu dalam kelas masing-masing ya. Nah kemudian hasil-hasil ini kemudian ada pasca observasi. Pasca observasi kami merefleksi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat pembelajaran. Guru itu apakah yakin sudah menemukan jalan yang sempurna di dalam pembelajarannya, atau ada tantangan yang dihadapi? Guru berdiskusi dengan kami kepala sekolah dan mencari solusi apabila ada tantangan untuk ditindaklanjuti gitu ya Bapak Ibu. Nah observasi ini memakai instrumen ya untuk melihat keberhasilan dari implementasi pembelajaran mendalam. Kemudian apa sih strategi yang digunakan dalam implement ini? Yaitu model inquiry. Guru membimbing peserta didik melalui tahapan inquiry, berani bertanya, menyelidiki, menciptakan, membahas pembelajaran dan merefleksi. Kemudian pembelajaran berbasis project. Jadi praktek pedagogis yang digunakannya yaitu PJBL atau Project Based Learning ya, menggunakan proyek-proyek yang relevan, autentik, dan kompleks untuk memfasilitasi
fasilitasi pembelajaran mendalam. Jadi betul-betul kontekstual dilaksanakan dalam lingkungan sekolah kami, gitu ya. Kemudian pembelajaran kolaboratif mendorong kerjasama antara peserta didik dengan guru juga, dengan orang tua siswa, dengan kepala sekolah, dengan pihak eksternal dalam memecahkan masalah, ya, dalam menyelesaikan masalah. Jadi inquiry kolaboratif ini bukan antara siswa dengan siswa saja, tetapi dengan berbagai pihak. Seandainya kita membutuhkan orang-orang yang sesuai materi yang akan sampaikan, tetapi kita memang ada keterbatasan, maka kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak eksternal. Seperti kami pada saat ini berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, yaitu Puskesmas, ya, untuk program ngabring. Ngabring itu adalah ngebantu berantas cacing, dan Puskesmas memberikan bantuan obat cacing ya secara gratis kepada sekolah atau kepada anak-anak, gitu ya Bapak Ibu, supaya sehat. Dimensi profil lulusan itu kan ada 8, ada dimensi kesehatan, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada penggunaan teknologi atau pemanfaatan teknologi, memanfaatkan teknologi, mencari informasi dari internet, ya, memasukkannya hasil kegiatan ini ke YouTube, cari informasi juga tentang asesmen guru ya melalui Google Form, melalui Google, juga Canva, ya, dan YouTube. Itu sebagai upaya pemanfaatan digital. Walaupun di kami tidak 100% menguasai atau mahir, tapi tetap semangat untuk belajar, gitu ya. Nah, ini terakhir, apa sih? Adimarsya sudah selesai, tinggal terakhir Bapak Ibu ya. Ini measure, reflect, and change ya. Measure pengukuran atau monitoring dan evaluasi. Data-data dikumpulkan, baik itu data hasil observasi guru, hasil observasi siswa ya, pada waktu proses maupun akhir ya kami kumpulkan. Nah, kemudian kami ingin melihat ketercapaian atau keefektifan strategi pembelajaran, keterlibatan pemangku kepentingan, keamanannya, kenyamanan, lingkungan belajar, tingkat keterlibatan murid, dan hasil belajar dengan penggunaan teknologi. Untuk refleks ya, guru dan tim melalui diskusi secara jujur dan terbuka setelah pasca observasi, guru dengan jujur menyatakan apa tantangan yang dihadapi dan kita cari solusinya dalam komunitas belajar ya. Seandainya ada guru yang sudah paham, itu kami berbagi praktik baik dalam komunitas belajar. Nah, kelemahannya, tantangan yang dihadapi, itu kami selesaikan kembali sebagai tindak lanjut dalam komunitas belajar. Nah, untuk perubahan atau change atau tindak lanjut, tim mengidentifikasi strategi pembelajaran yang kurang berhasil dan merencanakan revisi dengan memilih pendekatan atau alat baru sesuai rekomendasi berbuahan dituangkan dalam rencana tindak lanjut. Itu. Kemudian inilah Bapak Ibu review instrumen monitoring dan evaluasi keterlaksanaan inquiry kolaboratif dari SD Negeri Jowangi. Asas nih, masalah timbul berbasis data. Kan tadi sudah ya melalui Google Form, wawancara, dialog gitu ya. Tapi tidak semua pihak ikut terlibat. Orang tua murid karena banyak ya, kami tidak bisa 100% ya untuk aktif terlibat di dalamnya. Nah, karena mereka kurang pemahaman juga barangkali ya, karena juga mereka itu di sini latar belakang pendidikannya itu kebanyakan sekolah dasar Bapak Ibu ya, bisa dihitung dengan jari untuk yang perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi ataupun SMA. Kemudian, nah, rekomendasi perbaikan
jelaskan secara rinci ke depannya. Ya, berdasarkan data dan konteks mendalam semua pihak terlibat aktif, insya Allah gitu ya, rekomendasi untuk perbaikannya. Untuk desain strategi dirancang belum seluruhnya. Ya, masalah ini dapat diselesaikan belum sepenuhnya. Peran dan tugas dibagi jelas. Ya, setiap tim kami bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. Belum seluruhnya memahami tentang langkah-langkahnya. Aksi dirancang sebagian besar kolaboratif. Karena tidak sepenuhnya sempurna untuk berkolaboratif, karena kadang kami punya kegiatan-kegiatan yang di luar dugaan gitu ya. Kemudian rekomendasinya strategi dirancang sudah spesifik, realistis dan solutif dengan melibatkan seluruh warga sekolah ya secara kolaboratif. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan program ini semakin baik. Untuk implement dilaksanakan cukup sesuai rencana, tetapi belum tepat waktu ya, karena waktu itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendadak ya. Nah, rekomendasi kedepannya bisa dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk measure, reflect, and check, dokumen ini cukup rapi, tetapi belum sempurna, belum lengkap secara menyeluruh, Bapak Ibu ya. Nah, rekomendasinya nanti hasil program diukur menggunakan indikator yang disepakati bersama. Sebenarnya sudah disepakati bersama ya, dicatat, disusun sebagai rekomendasi ke depan ya. Terus keputusannya konkret, disusun bersama, komitmen juga semoga lebih kuat. Sekarang sudah kuat, tapi semoga tahun depan lebih kuat, lebih konkret ya, dokumentasi yang lengkap dan berharap ke depannya hasil dokumentasi ini atau hasil kegiatan ini dapat diimplementasikan ke komunitas sekolah yang lain gitu ya, atau lintas satuan pendidikan gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulannya program pembelajaran mendalam yang diimplementasikan melalui siklus inquiry kolaboratif lintas disiplin ilmu yang 4 itu Adimarsya ya, alhamdulillah telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan kami. Guru-guru sebagian besar semakin memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam yang tercermin dari meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran berbasis inquiry kolaboratif lintas disiplin ilmu. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kami betul-betul yakin bahwa kolaborasi yang baik akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Bukan produk yang kami utamakan, tetapi proses kolaborasi yang paling bermakna. Ya, nah sarannya ya kami kemudian berpikir, ya berarti kami harus bekerja sama dengan pihak eksternal, bisa dengan lingkungan hidup misalnya ya, instansi di luar sekolah untuk mendukung dari pengelolaan sampah ya, atau dengan dunia industri. Tapi kami di sini belum ada ya Bapak Ibu pihak-pihak eksternal yang mengelola sampah ya. Kemudian monitoring dan evaluasi ini tidak hanya sampai dalam pelatihan PM, tentunya harus berkelanjutan ya, terus menerus secara kontinu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian peningkatan fasilitas ya, semoga tahun depan apa yang kami butuhkan baik itu sarana prasarana dapat terrealisasikan dan dianggarkan dalam anggaran bantuan operasional sekolah. Dan pelatihan atau workshop guru dan siswa dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga guru lebih banyak wawasan mengenai pendekatan
strategi, model ya, dan siswa juga meningkat hasil belajarnya. Mungkin Ibu, Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan hasil inquiry kolaboratif Iko Paiku Manggebrot terlintas di sini. Ya, Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga program ini dapat terlaksana lebih baik lagi untuk selanjutnya. Buah durian pakai selasih. Cukup sekian dan terima